Terakhir kapan tuh waktu itu? Berapa bulan lalu? Kondisinya maksudnya update-nya sudah seperti apa sih kondisi Mas Tukul? Membaiknya seperti Sebetulnya apa? kalau untuk badan sendiri Mas Tukul fit, tapi untuk komunikasi aja sih yang belum lancar. Ya doain aja lah karena kalau waktu pertama kali datang ke rumah sakit itu kan ketemu nih pas kebetulan suamiku juga lagi tugas di sana jadi tahu. Progresnya sih udah jauh lebih baik ya karena kan waktu dari awal tuh datang memang cukup arah sakitnya itu cukup yang mengkhawatirkan gitu, tapi kesini ada progres yang jauh lebih baik lah. Tapi sempat maksudnya sebulan lalu Mbak Vega ketemu kah sama Mas Tukul atau seperti Beberapa bulan lalu. Oh, beberapa bulan. Ketemu. Ada foto, ada selfie, tapi ya hanya untuk konsumsi pribadi aja lah karena kan sahabat juga, ada keluarga juga yang yang urus, jadi ya mungkin aku nggak bisa share juga gitu foto terbaru Mas Tukul, tapi alhamdulillah sih udah jauh lebih baik lah. Cuman belum bisa belum. Sudah bisa diajak komunikasi cukup lancar. Oh belum. Tapi udah sempat bilang nggak sih kayak kangen kerja sama Mbak Vega gitu seperti apa? Ya akunya sih ngeledek Mas Tukul. Ayo Mas cepetan Mas, nih kita tawaran kerjaan udah banyak nih gitu. Dianya gimana? Ya itu karena terbatas komunikasi yang belum lancar, jadi biasanya senyum, ketawa, meresponnya hanya gitu aja sih. Tapi berarti sampai sekarang masih rutin terapi ya Mbak Mas Tukul ya? Mas Tukul kan masih terus fisioterapi dan ada perawat yang dampingin terus gitu. Dan ada anak dan keluarganya yang juga terus dijaga. Oke. Tapi keluarga Mas Tukul sempat kayak cerita mengenai biaya pengobatan misalnya atau seperti apa sih Mbak? Atau mungkin masih tetap bisa di cover sama keluarga atau seperti apa? Setahu aku sih sejauh ini masih sama keluarga ya. Ya aku sih ngeliatnya Mas Tukul kan ya alhamdulillah lah. Maksudnya Mas Tukul punya tabungan yang bisa mengcover kesehatannya Mas Tukul. Oh. Artinya pihak keluarga kalau ke teman-teman Mas Tukul mah nggak tertutup gitu ya, mesti terbuka untuk update kondisi Mas Tukul gitu. Iya. Teman-teman yang deket ya, karena mungkin ada alasan sendiri kalau misalnya terlalu sering dijenguk kan jadi nggak bisa istirahat kan gitu. Tauku sih kalau sahabat deket, kalau bikin janji gitu, pasti kita dibolehin kok jenguk. Vega ini kan lagi rame teman-teman artis dituding bikin pasar Tanah Abang sepi gara-gara rame jualan di TikTok nih Mbak. Mbak Vega gimana? Ada tanggapannya nggak Mbak atau seperti apa Mbak? Kalau aku sendiri kan nggak pernah nggak live nih, maksudnya aku jarang live karena aku sebenarnya nggak terlalu ngerti juga. Kalau menurut aku ya, biasanya kan gini, sebetulnya public figure itu adalah orang yang sangat memanfaatkan media sosial apapun. Karena kan emang pekerjaannya public figure nggak lepas dan nggak jauh dari yang namanya media sosial ya. Mau itu Instagram, mau itu TikTok, apapun gitu. Jadi memanfaatkan apapun sebetulnya kan boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Sebetulnya kalau akhirnya banyak yang mungkin komplain, kok artis jualan, kok artis dagang, aku nggak bisa komentarin karena aku sendiri nggak dagang, jadi aku nggak tahu nih gitu. Kalau untuk masalah pasar sepi atau apa, aku cuma nggak tahu karena biasanya memang sekarang aku juga aku tipe yang sekarang tuh nikmati belanja online karena jujur belanja online itu satu, kita nggak perlu buang waktu karena biasanya paket dikirim, dua, harganya tuh murah gitu. Nah akhirnya mungkin karena banyak orang yang akhirnya jual murah, mungkin akhirnya kan distribusi jadi pendek kan. Nah itu yang aku nggak paham sih, sebenarnya aku nggak terlalu tahu. Tapi dari Mbak Vega sendiri ngelihatnya tepat nggak sih, karena kan kemarin dari pemerintah itu sempat ada wacana mau melarang media sosial yang pada akhirnya kayak disalahgunakan untuk jadi e-commerce gitu, kayak misalnya TikTok Shop kayak gitu-gitu, karena kan alasannya ya itu tadi ngebikin pasar sepi gitu. Tapi Mbak Vega sendiri sebagai salah satu konsumen jualan online gitu ya, sebagai konsumen gimana sih Mbak? Ya dilema ya, karena kan aku sendiri nih seorang konsumen lah ya, katakanlah ya, siapa sih orang yang nggak suka barang murah ya. Kalau ternyata dari yang kita beli nih harga murah itu ternyata bikin orang jadi nggak bisa jualan karena distribusinya yang pendek, sebetulnya ya jadi dilema. Karena kan menurutku gini, kita beli barang murah siapa yang nggak suka? Aku mah senang beli barang murah gitu. Cuman mungkin akhirnya banyak pedagang yang akhirnya jadinya nggak bisa dagang lagi karena pabriknya sendiri kan jualan gitu. Kalau mungkin artis jualan, sebenarnya menurut aku misalnya pabrik figur pada jualan ya, itu kan juga mereka ditawarin, nggak ujuk-ujuk mereka mau jual sendiri gitu. Mereka ini ditawarin produk untuk jadi afiliator misalnya nih, nanti kita bagi hasil atau gimana gitu. Menurutku sih
ya nggak salah juga kalau public figure apa ya, menikmati yang namanya manfaat dari media sosial gitu. Tapi kalau nanti akhirnya ada larangan atau akhirnya ini juga bikin jadi banyak pedagang yang akhirnya dimatikan, akhirnya nggak bisa jualan, sebetulnya lebih kepada, menurut aku sih lebih karena banyak sekarang pabrik yang akhirnya jualan langsung. Jadinya tuh kalau dulu kan misalnya pabrik nggak boleh jualan langsung kan, dijual dulu nih ke distributor ke tangan satu, tangan dua, jadi berantai. Kalau sekarang ya pabriknya langsung jualan gitu loh menurutku. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik lah, karena aku juga berharap kayak kita kan nggak bisa egois ya, kita nih hidup di Indonesia yang udah bertahun-tahun nih, kita tahu kalau kita mau belanja murah itu biasanya kan nggak pernah langsung ke pabrik, biasanya kita ke pasar Tanah Abang atau kemana gitu ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar, jadi ekonomi di Indonesia tuh bisa pulih lagi, tapi juga kita para konsumen bisa belanja barang murah gitu aja sih. Nanti biar aku tanyain ya sama menteri yang berkepentingan. Oke. Satu Ya. lagi Mbak Vega, Apa lagi? ini kan lagi pada disorot juga gara-gara endorsement judi online Mbak, teman-teman artis. Mbak Vega sendiri mungkin selama berkarir di dunia entertainment kan pasti juga terima endorse Mbak. Pernah nggak mungkin ada yang nawarin kayak gitu-gitu? Nah, aku juga nggak paham. Menurutku kalau yang kemarin aku pahamin justru mereka ini yang notabene teman-teman artis yang juga udah punya jam terbang. Entah itu kecolongan, aku nggak tahu. Entah itu waktu di awal itu sistem apa ya, sistem programnya itu kayak gimana aku nggak paham ya. Karena kalau aku sendiri, kalau yang sifatnya kayak endorse juga termasuk yang filter dulu sih, misalnya produknya apa. Kadang produk bener aja, kadang selama shotnya nggak amanah gitu. Jadi sekarang tuh ya harusnya sih jauh lebih bisa difilter dengan baik. Ada tim yang bisa apa ya, ada tim yang bisa tahu bahwa ini termasuk judi kah kategorinya, bisa termasuk hanya sekedar games gitu. Karena kadang-kadang kalau kita bagi yang awam, kita nggak bisa ngebedain mana yang namanya games, mana yang online. Tapi Mbak Vega sempat pernah menerima nggak sih tawaran untuk kayak judi online walaupun itu berkedok game gitu? Kalau aku nggak pernah, karena aku sendiri juga kayak menurutku, misalnya nih games ya masuk ke aku suruh ngiklanin. Ya menurut aku nggak berkompeten ngiklanin game. Orang kayaknya para netizen juga tahu Vega Darwanti tuh jarang main game. Jadi aku pinginnya ngiklanin sesuatu yang aku paham, misalnya baju, skincare kayak gitu-gitu. Kalau di luar yang aku nggak paham, biasanya aku nggak terima endorse ya. Nggak semua endorse juga diambil lah gitu. Oke. Thank you. Makasih Mbak Vega.